Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengikuti kegiatan mata kuliah praktikum IPA di SD, saya Hayati Putri Melati Ginting, NIM 878257085, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan UPBJJ Medan, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan kegiatan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD dalam pengujian makanan, di mana pada percobaan akan diuji kadar karbohidrat dan uji lemak pada beberapa bahan pangan yang telah ditentukan. Berdasarkan foto dokumentasi di atas, terlihat bahwa saya akan melakukan prosedur percobaan uji karbohidrat. Pada tahapan awal, saya akan melakukan penyediaan bahan dan alat yang akan digunakan pada percobaan ini. Adapun ke-10 bahan pangan yang digunakan berdasarkan ketentuan dari modul. Perlakuan pertama pada percobaan ini akan ditambahkan 3 tetes larutan lugol pada larutan gula, kemudian dilanjutkan penambahan 3 tetes larutan lugol pada buah pisang atau potongan buah pisang, dan dilanjutkan lagi penambahan 3 tetes lugol pada nasi, dan pada tahapan ini terjadi peristiwa perubahan warna yaitu menjadi ungu kebiruan. Lalu dilanjutkan lagi penambahan 3 tetes larutan lugol pada buah apel atau irisan buah apel, dan tidak terjadi perubahan warna. Penambahan lugol juga dilakukan pada bahan pangan tahu putih dan diaduk dan tidak terjadi perubahan warna, juga ditambahkan pada bahan pangan margarin. Kemudian dilanjutkan pada larutan terigu, ditambahkan 3 tetes larutan lugol. Pada tahap ini terjadi peristiwa perubahan warna di mana warna larutan menjadi ungu kebiruan. Lalu dilanjutkan lagi pada potongan kentang, ditambahkan 3 tetes larutan lugol. Setelah dilakukan penambahan larutan lugol, maka potongan kentang dan larutan lugol akan diaduk seperti bahan pangan sebelumnya. Dan pada tahap ini terjadi peristiwa perubahan warna juga pada larutan lugol dan kentang yang berubah menjadi warna biru pekat. Proses peristiwa perubahan warna dapat terlihat pada video ini. Kemudian dilanjutkan penambahan 3 tetes larutan lugol pada larutan roti dan air, kemudian diaduk. Pada tahapan ini juga terjadi peristiwa perubahan warna yaitu larutan berubah menjadi warna ungu pekat. Lalu penambahan larutan lugol juga dilanjutkan pada bahan pangan putih telur rebus, dan pada bahan pangan ini tidak terjadi perubahan warna. Setelah ditambahkan larutan lugol pada setiap bahan pangan yang akan diuji, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan warna pada setiap bahan pangan. Perubahan yang terjadi pada bahan pangan atau makanan setelah ditambahkan larutan lugol ini dapat menandai bahwa bahan pangan atau makanan tersebut kaya akan karbohidrat atau amilum. Pada bahan pangan yang tidak kaya akan karbohidrat dan amilum, penambahan larutan lugol tidak akan merubah warna pada bahan makanan tersebut atau hanya mewarisi warna dari lugol itu, yaitu menjadi kuning saja. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan praktikum untuk menguji kadar lemak pada bahan pangan. Seperti terlihat bahan dan alat yang telah disediakan. Perlakuan pertama yang dilakukan pada praktikum pengujian kadar lemak pada makanan adalah mengambil 3 tetes sampel air yang diletakkan pada kertas sampul warna coklat seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan memanaskan margarin pada lilin. Kemudian larutan margarin yang telah dipanaskan akan diambil menggunakan pipet tetes seperti ini. Kemudian larutan margarin akan diteteskan pada kertas sampul coklat seperti ini dan dilanjutkan pada kertas sampul coklat lain untuk menggesekkan daun seledri sebanyak 10 kali. Lalu menggesekkan kemiri sebanyak 10 kali juga. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menggesekkan potongan wortel pada kertas sampul coklat lain sebanyak 10 kali juga. Kemudian menggunakan pipet tetes akan diambil larutan santan yang akan diteteskan pada kertas sampul coklat juga, seperti ini. Kemudian kertas sampul coklat akan diberikan pepaya yang sudah dihaluskan seperti ini. Lalu diambil lagi kertas sampul coklat lain dan digesekkan kacang tanah seperti ini sebanyak 10 kali. Kemudian pada potongan kertas sampul coklat lain akan digesekkan potongan dari ubi kering seperti ini. Kemudian diambil potongan kertas sampul coklat lain dan diambil juga larutan susu seperti ini. Di sini saya menggunakan larutan dari susu formula
Kemudian dari pipet tetes akan diteteskan pada kertas seperti ini. Lalu dengan pipet tetes dilanjutkan pengambilan sampel minyak makan atau minyak goreng dan diteteskan pada potongan kertas sampul coklat lain. Kemudian di sini saya akan menggunakan timer manual yang disetting selama 10 menit untuk pendiaman kertas dan diperoleh hasil seperti ini setelah 10 menit. Maka setelah dilakukan pendiaman selama 10 menit, dapat terlihat bahwa terjadi perbedaan pada setiap potongan kertas sampul coklat yang diberikan bahan pangan berbeda. Pada beberapa bahan pangan terdapat bercak seperti ini dan biasanya bahan pangan tersebut adalah bahan pangan yang kaya akan minyak atau kadar lemak. Nah, akan dilakukan pengujian tambahan dengan melihat satu persatu potongan kertas menggunakan senter. Pada potongan kertas yang diberikan gesekan atau tetesan pada bahan makanan yang kaya akan lemak, ketika diberikan sinar senter akan terlihat transparan, sedangkan pada bahan makanan yang tidak kaya akan lemak, kertas tidak memiliki residu atau tampak seperti biasa saja. Maka dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketika bahan pangan memiliki kadar lemak tinggi akan meninggalkan residu pada kertas dan biasanya kertas akan terasa licin seperti berminyak. Sekian praktikum yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.